Bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru.
Nah, pagi ini kita akan belajar dari suku Efraim dan suku Manase, yaitu keturunan Yusuf. Kita baca di Yosua 17 ayat 14 sampai 18. Saya bacakan. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, "Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya? Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku." Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan. Bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu." Nah, kemudian berkatalah Bani Yusuf, "Pegunungan ini tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kerta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael." Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, "Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sampai kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kerta besi dan sekalipun mereka kuat." Nah, saudara-saudara, kita sudah baca di sini bahwa suku Efraim dan Manasye adalah bangsa yang besar dan kekuatannya juga besar. Mereka menuntut tanah yang luas sesuai dengan kapasitas mereka. Tapi mereka takut dengan tantangannya. Kalau mereka harus membuka tanah baru dan harus menghadapi bangsa Kanaan yang punya kereta besi dan kekuatannya besar. Nah, mereka takut, saudara-saudara, dengan tantangan itu. Nah, Yosua kemudian menyadarkan mereka akan betapa besarnya potensi yang mereka miliki. Mereka jumlahnya banyak, kekuatannya besar. Nah, seharusnya mereka bisa menggunakan itu, memaksimalkan itu, saudara-saudara. Dan Tuhan juga sudah memberikan janji berkat pada mereka. Juga sudah memberikan janji penyertaan, pertolongan. Bahkan Tuhan sudah membuktikan kepada mereka sejak mereka mengalahkan Yeriko dan kota-kota yang lain. Ya kan, saudara-saudara? Sudah ada kapasitas yang besar, sudah punya kekuatan yang besar, dan sudah ada janji berkat. Tapi suku Manasye dan Efraim tetap harus bergerak untuk mendapatkan realisasi janji Tuhan bagi mereka, saudara, dengan potensi yang mereka miliki. Nah, begitu juga dengan kita, saudara. Tuhan sudah memberikan kepada kita janji berkat, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan, semua Tuhan sudah sediakan, saudara. Nah, Tuhan sudah juga memberikan kepada kita potensi, kemampuan, talenta, juga sudah menyediakan orang-orang di sekeliling kita untuk kita ajak bekerja sama, ya kan? Nah, kalau kita mau berhasil tahun ini, maka jangan hanya berdoa minta berkat atau mujizat. Jangan hanya berdoa minta berkat dan mujizat, tapi kita harus bergerak dengan maksimal sesuai kapasitas dan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara, ya kan? Nah, kalau kita merasa kurang, sama seperti suku Efraim dan Manasye tadi merasa sesak di tanahnya, jadi tanahnya kurang besar. Nah, kalau kita juga merasa kurang dalam hidup kita, maka kita harus bergerak. Jangan hanya berdiam mengeluh pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan semua. Maka kita harus bergerak. Kita harus menggunakan segala potensi dan kemampuan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita harus maksimalkan itu, saudara-saudara, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal juga, sesuai sejauh mana kita memaksimalkan potensi kita. Kita coba gali lagi potensi-potensi dalam diri kita yang mungkin selama ini belum kita kembangkan atau belum kita maksimalkan. Gali lebih dalam lagi, kira-kira apa yang bisa saya lakukan, talenta saya ini apa aja. Nah, saudara, tantangan itu pasti ada, ya, namanya hidup pasti ada tantangan, ada masalah, itu sudah pasti, saudara. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita, ya kan? Tuhan selalu menolong kita, saudara. Kalau di tahun-tahun kemarin Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, pasti di tahun ini Tuhan akan menolong kita lagi. Sama seperti yang Daud katakan ketika Daud akan melawan Goliat. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 37. Daud berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu," dari tangan Goliat. Dan akhirnya kita tahu Tuhan menyertai dan menolong, Dia menang melawan Goliat. Nah, saudara-saudara, di renungan pagi ini kita tahu bahwa berkat itu sudah ada, Tuhan sudah sediakan. Tuhan juga sudah memberikan kita kemampuan, segala potensi talenta itu sudah. Tinggal kita mau bergerak atau tidak. Nah, maka bergeraklah, saudara. Maka kita harus bekerja.
Mujizat itu akan terjadi kalau kita bergerak, saudara. Ya, jadi mari kita bekerja di tahun ini dengan giat. Nah, Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala janji berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk tahun ini kami yakin dan percaya juga Tuhan sudah memberikan kepada kami banyak potensi, kemampuan, talenta. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntun kami untuk kami bekerja, bergerak dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami mau merasakan segala pertolongan-Mu, mujizat-Mu dan berkat-berkat-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.